Ya, jadi belum lama ini habis balik dari Turki sekitar tanggal 9 sampai 13 Juni kemarin dengan agenda waktu itu pertemuan semacam PIT-nya urologi. Time out. Selamat datang di On Talks. Kali ini bersama saya Dr. Galang dan ada Mas Hanggar. Ini perdana Mas Hanggar. Jadi kita ngadain On Talks virtual melalui Google Meet. Ya, bener dok. Semoga lancar karena di sini lagi hujan ya. Kali ini nih kita ada tamu spesial. Yang kemarin kan kita pas episode aku udah ngebahas sunat tuh Mas. Jadi ada apa? Aku pakai super ring namanya. Klaimnya itu pakai super ring. Nah, kita sekarang narasumbernya ini langsung dari PT Sunat Modern Indonesia. Dia Direktur Penelitian dan Pengembangan PT Sunat Modern Indonesia. Ada Dr. Lutfi. Apa kabar Dr. Lutfi? Alhamdulillah baik, sehat selalu dok. Mantap. Sibuk apa sekarang, Lut? Ya, jadi belum lama ini habis balik dari Turki sekitar tanggal 9 sampai 13 Juni kemarin dengan agenda waktu itu pertemuan semacam PIT-nya urologi, pertemuan ilmiah tahunannya urologi sedunia. Tempatnya waktu itu kebetulan di Istanbul di Turki. Wah, Tuh. mantap. Itu yang terakhir itu ya. Iya dok. Jadi alhamdulillah Heeh. saya coba mengajukan penelitian dalam bentuk case report atau laporan kasus terkait metode ini yang kita gunakan bersama Superring ini, dan alhamdulillah lolos, terus layak dipresentasikan di sana bersama dengan kasus-kasus urologi lain sedunia. Jadi alhamdulillah saya ternyata satu-satunya dari Indonesia di sana, terus satu-satunya juga yang bawa tentang sunat atau rekonstruksi. Yang lain tuh saya lihat namanya pertemuan ilmiah urologi kasusnya pasti ya nggak jauh-jauh dari ginjal, saluran kemih, batu, terus prostat dan semacamnya, udah sampai kasusnya kayak kanker, terus udah levelnya kayak molekuler, pakai apa ya mikroskopis gitu-gitu, terus pakai genetik gitu-gitu, terus tim penelitiannya sudah satu riset itu bisa sampai berapa peneliti, berapa autor, sedangkan saya sendiri cuma dua, saya dan mentor saya, Dr. Iza Mazidu, spesialis urologi yang beliau praktek di Ponorogo. Dan Oh, alhamdulillah siap, dengan siap, siap. dukungan penuh dari Pak Andri dan juga tim PT SMI, alhamdulillah ini jadi satu langkah yang sangat baik. Jebakan ya. Iya, jadi sebuah kebaikan untuk mengenalkan Superring ini dan produk turunannya di level internasional. Berarti sekarang masih lebih sibuk di PT SMI-nya ya, Lutfi ya. Iya dok. Sebelum ngebahas banyak-banyak PT SMI ini loh, mau pengen nostalgia nih sebenarnya kan Lutfi nih kalau yang belum tahu dia alumni Undip ya, FK Undip 2014 di kelas saya Mas Oh Angger. iya. 2013 dok. 13 ya? 13 saya, iya. 13 sorry 2013. Aku 2010 berarti kan selisih 3 tahun. Nah Iya itu dok. ketemunya tuh pas kemarin ini Mas, ketemunya pas ada sunat massal di Klaten ya Mbak, ya Lutfi ya. Nah Iya, itu waktu itu Desember belum kemarin. kenal sama sekali ya kita ya. Iya, Tuh, saya juga kenal Pak, dokter juga di sana. Mm. ya itu aku di mentoringin sampai benar-benar bisa nih salah satunya gurunya Lutfi Mas Oh, Angger. Waduh, Luar biasa. luar biasa. Nah itu dan dokter kali ini juga saling belajar. Saya juga belajar tentang ya gimana caranya cari pasien, terus juga ya sering-sering juga sama beliau ini. Saya kira sudah lama dok kenalnya. belum belum. Ini sebelum dulu boleh cerita nggak Lut? Sebelum kamu ini kan dokter ya, boleh Hmm. sekilas sedikit lah. Maksudnya dulu kamu SMA kok bisa daftar jadi kedokteran dan keterima di Undip tuh ceritanya gimana? Baik, jadi sebenarnya cerita yang ini ya cukup unik. Jadi sebenarnya saya sendiri zaman SMA itu nggak terlalu, bukan tipe yang akademis banget. Jadi malah sampai kelas 3 tuh belum kepikiran awalnya untuk di FK. Terus orang tua tahu menawarkan coba FK gitu. Dan akhirnya skip, akhirnya daftar SBMPTN atau SNMPTN Plus mungkin zamannya SNMPTN. dokter dulu, atau sekarang mungkin namanya UTBK ya. Itu UTBK. daftar FK Undip dan lolos di sana. Terus dan akhirnya perjalanan ya namanya juga kuliah kedokteran. Jadi ya awalnya adaptasinya cukup lama, sempat ada fase-fase down, tapi juga akhirnya bisa menemukan ritme kembali. Terus alhamdulillah ya bisa lulus tepat waktu dan juga ini ya banyak
belajar banyak hal selama di kedokteran. Jadi nggak cuma akademis, tapi juga belajar berjejaring dengan senior-senior, terus menghormati guru-guru dan dosen saya. Ya banyak pengalaman selama di FK Undip ini terutama. Mantap. Tapi mungkin banyak juga kayak baru kenal pas aktif di dunia sunat ini gitu, seperti kesempatan ketemu dokter Galang ini juga baru ketemu pas di sini gitu, baru ketemu pas kita sama-sama terlibat di circle atau komunitasnya Supering gitu Iya, dok. benar-benar. Sebelum pas kuliah dulu aktif apa, Lut? Maksudnya organisasi masuk apa? Ikut organisasi nggak? Kalau pas kuliah dulu zaman S1 paling ikut kalau di FK sendiri paling ikut beberapa kepanitiaan yang saya dulu sukanya yang terkait dengan pengabdian masyarakat gitu, sama mungkin terkait dengan Kesma yang beasiswa-beasiswa gitu. Terus BEM kalau berarti ya? ya tapi lebih dulu ke kepanitiaan acara HIMA atau BEM FK. Oh, Terus kalau di luar FK mungkin dulu sempat ikut BEM kampus, BEM Undip selama 2 tahun, sekitar tahun 2015 sampai 2016. Jadi oh anak ya, BEM berarti ya. iya gitu. AMSA itu nggak ikut ya? AMSA, Rohis. Aku dulu ikut AMSA, AMSA, Rohis. AMSA cuma di awal-awal banget, zaman masih maba, Awal-awal. terus sempat cuma terus saya susun prioritas kayak di AMSA kayak saya mungkin lebih cocok di tempat lain. Kalau Oke. Rohis cuma setahun, waktu itu sekitar tahun 2000 berapa ya, Karena wajib 2016. ya kalau Rohis. Iya, iya, iya. Iya, Iya. sempet Iya, oke, oke. gitu. Ini nih kalau dilihat di Instagramnya Lutfi nih, Mas Hanggar, banyak banget tuh. Ada Jeonju Coffee, Baru jadi malu. Iya, iya, bener, bener. terus ASEAN, merintis Indonesia. Nah itu boleh dijelasin singkat aja loh, nggak apa-apa. Itu apa sih? Banyak banget loh itu. Apa Ya, organisasi komunitas, apa usaha, apa gimana? ya, jadi mungkin dari urutan misalnya dari John Coffee itu saya sama temen bermitra kita bikin kedai kopi kecil-kecilan di Kota Madiun ya sebagai sarana untuk ya kita sama-sama masih belajar bisnis, itu bisa dibilang salah satu bisnis pertama saya, kita masih belajar dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih cukup bertahan gitu. Terus untuk Merintis Indonesia itu sebuah platform untuk pengembangan pebisnis pemula dan UMKM. Itu kita sejak Agustus 2020 sampai sekarang, tapi sekarang ini masih kita sejenak vakum karena kita masih mencari bentuk yang kira-kira bisa bikin kita sustain atau bertahan jangka panjang, itu bentuk yang seperti apa gitu. Terus untuk Madiun Muda itu sebuah komunitas yang diinisiasi oleh teman-teman dan saya bantu-bantu di sana. Itu terbentuk sekitar 2018 akhir, zaman masih koas, sampai sekarang ya masih ada beberapa kegiatan gitu. Komunitas yang ibaratnya mungkin untuk mengisi waktu lah, membantu-bantu orang-orang sekitar. Terus juga saya juga sempat aktif di komunitas sosial Pemuda Madiun Bergerak. Itu sebuah komunitas sosial yang bantu-bantu orang-orang sekitar, jadi orang yang kurang mampu, orang yang mungkin sudah sepuh, tidak punya keluarga dan tidak berdaya, kita bantu, kita kasih bantuan. Terus juga beberapa kali kita bikin kegiatan pengobatan, terus kegiatan sosial yang lain di sekitaran Madiun gitu dok. Kalau yang Hard the Rose itu apa? Lut? Nama YS Ali itu. YS Ali. Wesley sama apa satunya tadi? Hard the Rose. Hard. Kalau Hard Heroes itu sebuah, jadi itu awalnya saya ikut pelatihan dari Wesley. Wesley itu sebuah pelatihan, kepanjangannya Young Southeast Asia Leaders Initiative. Jadi sebuah pelatihan dari Department of State atau Kementerian Dalam Negerinya US Amerika itu, untuk memberdayakan pemimpin-pemimpin usia sekitar 25 sampai 30-an tahun di ASEAN. Waktu itu saya ikut dengan kebetulan banget ada teman seangkatan saya, Dr. Helena Cantika. Itu kita akhirnya tugas akhirnya pelatihan itu kita bikin sebuah project yang namanya Heart Heroes. Itu sebuah aplikasi untuk deteksi dini kesehatan jantung, masalah-masalah jantung, dan juga kita merintis komunitas yang namanya sama juga untuk memberdayakan masyarakat terkait kesehatan jantung. Terus kita juga launchingnya kemarin sekitar pertengahan Mei di Semarang, mengundang Yayasan Jantung Indonesia, Perwakilan Jawa Tengah, lalu PMI Jawa Tengah, dan juga PMR se-Kota Semarang waktu itu. Jadi komunitasnya kita bentuk semacam kader-kader jantung dan
Hatiros aplikasi ini adalah sebuah aplikasi yang diharapkan bisa membantu mereka semacam aplikasi penuntun, tapi nanti bisa digunakan untuk umum juga. Sekarang bisa di-download di Play Store atau nanti di-download di websitenya hardheroes-asian.com. Itu nanti atau mungkin bisa tanya saya lebih lanjut gitu. Jadi dan sekarang kita sudah masuk tahap proyeknya itu sudah selesai sejak awal Juni kemarin gitu Dok. Banyak banget ya. Kalau SYS Sel itu apa? YS. Ya kalau Baisel itu yang ibaratnya lembaga yang mengadakan pelatihan kepemudaan itu. Jadi dari Oh, gitu ya. Amerika Serikat itu bikin pelatihan untuk pelatihan human capital in health. Jadi semacam pelatihan SDM untuk kesehatan itu yang ikut ada yang nakes, ada yang umum, ada yang backgroundnya keuangan, finance, terus manajerial, ada yang saintis, terus kita di situ ada kurang lebih 100-an peserta dari 11 negara se-ASEAN termasuk Timur Timur. Kita dikelompokkan dalam grup-grup gitu nanti bikin tugas akhir. Nah tugas akhir itu salah satunya yang saya bikin di tim itu adalah Heart Heroes itu tadi. Mantep banget Mas Angger nih. Banyak banget Mas. Aduh, nanti Prestasinya saya satu-satu. luar biasa loh. Udah ada usaha, terus direktur di PT SMI ya. Hmm, Mantap banget. Nah, kamu tuh kan 2014 ya Lut ya? 2013 ya? Nah itu iya dulu dong. aktif sunat nggak pas kuliah? Kalau pas S1 sebenarnya belum terlalu aktif malah. Jadi mindset saya waktu S1 tuh melihat metode sirkumsisi yang diajarkan di skill lab atau keterampilan klinis kita kan yang konvensional. Saya melihatnya waktu itu kayak Itu lagi malah. masih konvensional tuh kayak kok lama ya satu pasien kok bisa mungkin setengah jam, 1 jam gitu. Jadi waktu itu saya jujur belum terlalu tertarik mendalami sirkumsisi waktu itu. Mhm. Tapi semua berubah ketika sekitar bulan Agustus 2019 saya ikut pelatihan Supering ini sunat tanpa jarum suntik di Surabaya. Waktu itu yang mengisi dari Pak Andri Suwarno langsung, CEO-nya atau foundernya Supering. Terus beliau juga kaget loh, dokter dari Madiun gitu. Kita sama-sama dok dari Madiun, saya di Kare. Dari situ hubungan baik terjalin dengan beliau, beliau kasih kepercayaan ke saya, sampai akhirnya jadilah saya seperti sekarang ini berkat bimbingan dan dukungan beliau gitu. Yang awalnya nggak tertarik sirkumsisi, mengenal seperti oh ternyata sunat bisa semudah dan secepat itu, aman dan nyaman juga untuk praktisi dan juga untuk pasiennya. Terus dan beliau itu mengubah mindset saya terkait sunat, akhirnya saya coba dalami ternyata oh asik juga sampai akhirnya bisa seperti saya yang sekarang, alhamdulillah. Berarti bentar. Jadi awal tuh kan kamu lulus tahun berapa Lut? Saya 2000 lulus berapa? itu 2019, sumpah dokter 2019. itu Mhm. bulan apa ya gitu ya. Akhir April atau awal Mei 2019 waktu itu saya sumpah dokter. Berarti abis itu ikut pelatihan dulu ya? Tak kira, oh ikut pelatihan yang kayak biasa-biasa ini ya, tapi yang ngisi Pak Andri. Jadi Pak Andri Ya, itu yang punya Supering Mas. Dia perawat tapi banyak pengalaman dan luar biasa dia. Oh itu dia dulu pertama buat pelatihan di Supering di Surabaya kamu ikut. Habis itu kenalan gitu ya? iya kenalan. Beliau langsung tanya, di sini siapa yang dari Madiun? Terus saya ngacung, terus saya kayak ngobrol di forum, terus beliau seneng banget ya, sangat antusias, tahu ada saya dari Madiun, dokter masih muda. Terus akhirnya Hmm. beliau, ayo dok, bantu-bantu saya di klinik ini. Terus ya itu, akhirnya bantu-bantu Pertama gitu. bantu di klinik dulu baru nanti jadi direktur pengembangan ya. Iya, jadi awalnya di klinik beliau di daerah Kare itu, di lereng Gunung Wilis itu sudah berdiri sejak tahun berapa ya, sekitar 2015 atau 16 sebelum beliau menemukan metode Spring. Jadi sebelum Spring itu beliau juga aktif di banyak metode, pengalaman beliau sudah banyak. Terus, nah dan PTSM ini juga sebenarnya belum lama terbentuk, sekitar tahun 2020 akhir. Itu dengan Direktur Mas Danang, saya oleh Pak Andri langsung diminta tolong beliau untuk bantu-bantu di riset sampai sekarang. Mantap sekali, masih muda loh, udah jadi direktur pengembangan PT SMI. Jadi teman-teman semua yang nanti yang mungkin dengar ini PT SMI itu panjangan dari PT Sunat Modern Indonesia yang mengeluarkan metode sunat pakai klem, Mas Angger. Jadi pakai klemnya kan ada metodenya macam-macam ya. Ada yang klem cuma buat melindungi kepala penis biar nggak kepotong, ada yang yang klem tapi dia nanti lepas sendiri. Nah ini
Spring salah satunya. Kayak Mahdian mirip Mahdian, mirip alis krem ya sama Gomko itu prinsipnya sebenarnya sama. Cuman ini dia lebih gampang karena pakai tali. Dan komunitasnya luar biasa banyak banget di Indonesia. Itu dan Dr. Lutfi ini salah satu direktur di PT tersebut. Luar biasa ya. Dia masih muda, aktif di berbagai tempat, salah satunya penjabat direktur di PT SMI. Tugasnya kalau jadi direktur pengembangan penelitian tuh ngapain Lut sebenarnya di SMI, PT SMI? Jadi kalau amanah dari Pak Andri langsung selaku komisaris utama dan Mas Danang direktur utama, itu saya bertugas membantu untuk meriset produk-produk selanjutnya yang mungkin bakal jadi the next big hit atau produk-produk setelah Spring Series ini yang akan ibaratnya apa ya, yang akan booming itu apa sih kira-kira, kita bersama-sama menyusun produk-produk itu gitu. Dan sekarang kita ada beberapa produk juga di selain Spring dan alat penunjangnya. Terus selain itu juga saya bantu-bantu di apa, kita mengenalkan Spring ini dalam forum-forum ilmiah, karena kan terkait kesehatan kan kita harus evidence based medicine. Saya coba kenalkan di forum-forum ilmiah, saya coba ikut apa ya, lomba-lomba riset, lomba-lomba penelitian. Harapan saya supaya ini bisa dikenal di dosen-dosen, terus juga staf-staf urologi yang udah spesialis, dan juga di kalangan dokter dan perawat yang mungkin banyak yang belum mengenal metode ini gitu. Karena sebelum itu yang lebih banyak mengenal mungkin teman-teman perawat, karena pelatihan ini dominan banyak yang ikut perawat. Terus kita bikin pelatihan juga biasanya kita bekerja samanya dengan PPNI daerah setempat gitu. Jadi tugas utamanya ada 2 poin itu tadi. Oke. Nah, kalau dari metode klaimnya nih kan banyak nih Lut, ada Supering biasa, terus ada yang Ribbon V, Magic. Nah itu idenya bareng-bareng apa ada yang dari kamu tuh, ada nggak? Kalau itu dari sebagian besar tuh ide dari Pak Andri ya, dari Pak Andri. Oh, Tapi Pak Andri itu selalu ini memperhatikan masukan dari orang-orang sekitarnya, termasuk saya juga merasa sangat didengarkan oleh beliau. Saya juga diminta saran, dok ini saya mau mengembangkan ini, gini. Oh bagus Pak Andri, gini saya, dan alhamdulillah jadilah produk-produk Spring Series. Saya menyebut series karena ada banyak sekali variannya banyak Spring banget. ya, Spring biasa, Ribbon yang disebutkan oleh Dokter Galang tadi itu Luar dengan biasa. keunggulan masing-masing, dan bisa digunakan untuk beragam pasien dari neonatus atau bayi baru lahir sampai pasien dewasa atau bahkan lansia gitu. Iya, benar-benar. Nah, kemarin tadi udah nyinggung-nyinggung nih, Lutfi habis ke Istanbul buat kenalin produk di di sana ya, Lut ya, Turki ya. Kaget aku tuh pertama ngelihatnya pas temanku kan Mas Rafiq itu juga ngikutin ngepoin Instagramnya Lutfi. Dokter Lutfi nih ke Turki nih. Oh iya Mas gitu. Wah, ini harus cerita-cerita nih di Antox nih. Iya, Itu iya, iya. pertamanya sampai bisa ke Turki itu gimana? Jadi waktu itu ya sebenarnya awalnya iseng sih dok. Jadi saya coba ngelis ya event-event terkait urologi ilmiah yang ada di Indonesia dan internasional. Saya coba list, saya coba ajukan satu persatu. Jadi saya sudah bikin beberapa draft abstrak. Kalau yang full paper saya masih dalam penyusunan ya. Abstrak tuh saya udah punya 3 atau 4 draft. Sebagian besar case report sih memang masihan. Itu saya coba ajukan semua saya majukan, termasuk yang event yang Turki ini. Jadi event Turki ini adalah diadakan oleh SIU, atau itu bahasa Prancis atau Portugal ya, tapi intinya perkumpulan urologi sedunia, Societe de Urologi Internasional de Urologi itu. Dan kebetulan tahun ini pertemuannya ada di Istanbul, dan pesertanya hampir semuanya itu adalah spesialis urologi dari seluruh dunia, dari Eropa, Afrika, Asia, terus Amerika pun juga ada. Jadi di sana akhirnya terpilih sekitar 20 penelitian yang layak ditampilkan di sana, termasuk Supering ini tadi. Tapi saya waktu itu membawa kasusnya Magic Ring di pasien obesitas. Jadi saya presentasi case report di sana, dokter. Itu terus, dan ternyata saya lihat produk Supering series ini punya potensi untuk mendunia, karena belum, ya sudah ada tapi mungkin belum ada yang seaman dan sebagus Supering ini untuk menjadi solusi device sirkumsisi atau kitan
yang aman, nyaman, dan ekonomis bisa digunakan di lingkungan yang serba terbatas. Jadi sparring ini kan tidak harus di ruang operasi, beda dengan metode-metode lain yang mungkin bagi artisnya di OK gitu untuk mencegah perdarahan, mencegah komplikasi-komplikasi terkait gitu. Dan sebagai lanjutannya nanti saya juga coba ajukan inovasi ini ke event yang mirip juga, mirip pertemuan ini, tapi khusus fokus di bidang penemuan alat urologi yang terkait untuk low resource setting, jadi untuk tempat-tempat dengan keterbatasan. Saya harap mungkin produk ini layak untuk ditampilkan lagi di sana, gitu dok. Rencana di Turki juga itu berarti? Belum tahu, jadi belum ada pengumuman lagi sih. Saya kemarin sudah mendaftar, cuma belum ada informasi lagi eventnya akan di mana dan akan seperti apa. Masih menunggu pengumuman. Dibayarin PT berarti ya, sambil jalan-jalan ya kemarin ya? Luar Ya, biasa. dan di support PT sebagian besar dan ya ini event di sana sekaligus jalan-jalan juga dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa Mas Anggar. Nggak sia-sia ngundang Mas Lutfi ini. Kalau katanya mau lanjut uro ya Lut ya? Ya Kenapa dok. ini? Mau rencana kapan? Sebenarnya pengen lanjut uro karena ya sudah eventnya telanjur terjun ya di sirkumsisi Sunat. awalnya sebenarnya belum kepikiran mau lanjut uro karena ada beberapa faktor di Madiun itu yang bikin saya masih mikir-mikir untuk lanjut uro. Awalnya pilihan di luar itu, di luar uro. Terus, tapi saya pikir-pikir setelah saya terjun, adalah sekalian coba aja. Terus alhamdulillah saya coba utarakan niat itu ke direktur dan juga ke Pak Antri dan beliau sangat mendukung dan akhirnya mungkin sekitar tahun-tahun depan mungkin saya mulai mencoba mendaftar di center-center yang ada di Indonesia. Ada 5 center dokter gitu. Oke, siap. Semoga lancar deh. Amin, amin. Amin, Mas, amin, makasih. udah berapa menit Mas Anggar? Baru dok, Baru belum belum ada ada setengah jam. Belum ada setengah jam ya? Tapi Ya. udah kayaknya udah lama banget tapi. Mas Anggar Oh, ada tambahan nggak Mas? oh iya dok. Saya sempat Saya sempat penasaran penasaran kalau kalau untuk untuk metodenya itu metodenya di itu di luar luar tuh tuh ada yang mirip mirip ya ya dengan dengan yang untuk super sparring ya. Iya, ada juga ada ya. juga ya. Ada. Jadi metode sebenarnya sparring ini adalah modifikasi dari metode yang sudah ada sebelumnya, yaitu metode Plastibell namanya. Nah, Plastibell ini kalau menurut WHO adalah satu dari 3 metode yang disarankan oleh WHO untuk sunat di anak-anak bayi, neonatal sampai bayi. Ada Plastibell, Gomco, dan Mogen gitu. Nah, tapi saya coba lihat, saya komparasi di situ. WHO sendiri juga di guideline-nya itu ada melakukan perbandingan. Saya lihat di situ Plastibell itu yang memang paling terjangkau, paling mudah dilakukan, bisa dilakukan di low resource setting, artinya tempatnya serba terbatas, dan itu kita improve lagi, kita kembangkan dalam bentuk super ring series ini. Itu, dan saya sampaikan ke Pak Andri, saya diskusikan dengan beliau, Pak, ini kita sebagai produk modifikasi super ini kita punya potensi untuk mendunia. Saya coba yakinkan beliau dan akhirnya beliau dengan restu penuh mendukung saya untuk ikut kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan ada beberapa perbedaan mendasar, tapi prinsipnya sebenarnya mirip dengan Plastibell. Masuk alatnya di perfusium, lalu dilegasi, dipotong. Cuma inovasi yang kita lakukan ada beberapa hal. Jadi ada kita persempit kanalnya supaya legasinya semakin kuat, terus juga bahannya kita improve, terus juga SOP-nya juga kita improve. Jadi modifikasi dari Plastibell ini insya Allah lebih baik dari Plastibell yang original gitu. Jadi bisa kita bilang Plastibell itu sudah bagus di antara 3 yang lain, apalagi dengan super series ini kita improve apa yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi gitu dok, Mas. Ada lagi Mas Anggar? Apa namanya? Dokter-dokter juga sudah banyak yang join ya. Kalau di Madiun dokter-dokter sih malah dokter ada beberapa tapi malah belum banyak. Memang di Supering ini yang masih menjadi tantangan kita bersama adalah melibatkan lebih banyak dokter. Jadi memang masih dominan sekali sejawat-sejawat perawat yang di sini. Nah, kita sedang menggodok ada beberapa mungkin produk yang mungkin kita harapkan bisa lebih cocok untuk digunakan dokter. Jadi artinya bisa kita kembangkan pasar di teman-teman praktisi dokter lebih luas lagi. Gitu. Kita coba akomodir kepentingan sejawat dokternya maunya seperti apa, kita godok dan harapannya dalam waktu dekat bisa kita publish. Jadi
harapannya nanti praktis itu bisa lebih beragam. Jadi yang sekarang tuh banyak sekali perawat, nanti dokter juga bisa lebih banyak terlibat di sini. Amin amin. Dulu pas aku pelatihan juga dokternya cuma aku tok loh. Iya Yang dok, lain jadi perawat. memang banyak pelatihan tuh misalnya peserta belasan, paling dokternya satu, dua kayak gitu. Gak Sisanya apa-apa berapa? tapi oke. Kalau misalkan Gimana Mas? ada apa namanya, ada kayak pro kontra nggak sih? Itu kan rata-rata kan dokter umum ya yang baru ini ya join. Dari kalangan Mhm. urologi sendiri ada ini nggak sih dok? Oh, Pro pro kontra. kontra terhadap metode ini ya, Mas, Ah, atau gimana? ya biar bagaimanapun kan semua metode kan ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Apalagi metode-metode yang baru diimprove baru belum lama gitu dok. Yes. Nah, jadi memang produk Spring Series ini sebelum di launching memang sudah dikonsultasikan terlebih dahulu, dilakukan riset mendalam oleh Pak Antri dan ibaratnya beliau sudah punya tim pertimbangan sendiri. Waktu itu ada beberapa spesialis urologi, bedah, dan ada bedah anak juga, terus anestesi juga dilibatkan dalam pengembangan produk Super ini sejak awal. Jadi dan masukan dari beliau sangat bagus, sangat mendukung. Cuma waktu itu dokter spesialis ya kita dokter kan sangat apa ya agak ketat ya masalah kode etik mempromosikan produk. Jadi akhirnya Pak Andri langsung yang ibaratnya tampil di depan gitu. Padahal mungkin bisa aja dokter spesialis itu tampil, tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya Pak Andri yang lebih tampil di depan gitu. Jadi secara perspektif urologis, ilmu yang paling masuk dalam sunat ini secara umum sangat mendukung dan apa ya, ya sangat mendukung sih karena aman, nyaman, resikonya lebih rendah dibanding metode lain dan juga cepat. Jadi metode ini cepat dilakukan kalau sudah anaknya kooperatif, operatornya sudah berpengalaman dan kompeten itu mungkin bisa dilakukan dalam 5-10 menit aja. Dan juga secara hitungan ekonomis juga sangat terjangkau. Jadi cocok untuk misalnya event baksos, sunat massal gitu cocok sekali pakai Super Ring Series ini. Ada lagi Mas Hanggar? Ada banyak sebenarnya dok. Berarti kalau hitungannya lebih ekonomis yang super ring ya dok. Ya, kalau hitung-hitungan sederhana kami seperti itu, hitungan ekonomis, hitungan SDM, atau juga waktu. Jadi kita pengalaman sering mengadakan bakso sunat massal sampai ratusan anak sehari. Terus rekor yang saya ketahui, kita pernah mensunat itu 300 anak lebih dalam 2 hari. Itu acara HUT Pemkot tahun lalu. Tapi itu harusnya bisa dalam sehari, cuma waktu itu karena sedang masa PPKM, PSBB, jadi dipecah dalam 2 hari untuk mengurangi persebaran massa. Pokoknya kalau Supring lagi buat acara nih Mas, ngalahin apa perkumpulan dokter yang sunat itu, yang datang banyak banget. Ya, ya Lut ya. Ya, jadi kita memang sangat suportif ketika ada event apa selama infonya itu info event sunat massal atau pelatihan itu diberitahu biasanya teman-teman praktisi itu yang berada di dekat itu Datang. biasanya join bantu-bantu atau Iya. mungkin pengen update ilmu atau silaturahim lah. Jadi apa ya, alhamdulillah apa, persaudaraannya itu sangat kekeluargaan Komunitasnya sekali. kuat. Iya, dan juga kita sebenarnya nggak terbatas cuma metode ring, kita juga sering diskusi metode lain, bahkan ada beberapa ibaratnya founder-founder metode lain pun masuk dalam grup besar dan kita saling diskusi. Kadang kita diskusi tentang metode mungkin quarter dan modifikasinya, lalu metode claim yang bermacam-macam variasinya juga, lalu sunat lane, dan kita saling mempelajari, kita saling apa ya, saya pun, maksudnya tim kami pun juga mengadopsi beberapa kelebihan metode lain untuk kita kembangkan jadi produk kita yang selanjutnya gitu. Semoga Kalau semakin berjaya. oh iya dok, kalau event terdekat lagi setelah yang kemarin di Turki itu ada apa lagi dok? Mungkin Kalau event yang mirip-mirip mungkin belum ada lagi ya, tapi saya mungkin masih fokus memperkenalkan tahun itu mengikuti beberapa event ilmiah, event untuk mengenalkan Super ini ke se-Indonesia dulu. Jadi memperkenalkan ke akademisi-akademisi, prof-prof, dokter-dokter subspesialis, dan staff-staff itu mungkin ada yang tertarik untuk menjadikan bahan riset beliau-beliau, siapa tahu mungkin bisa dapat support dari beliau atau seenggaknya dikenal dulu. Jadi misalnya beliau punya masukan nanti kan sangat berharga untuk pengembangan Spring ini ke depannya. kayaknya emang Udah ini nih, ya dokter Galang.
passionnya itu di bisnis ya. Wah, ini banyak banget loh Mas ini. Dari bisnis kopi, terus tadi ikut ya pelatihan kepemimpinan, terus buat ini juga ya, apa namanya? Aplikasi ya itu ya. Masih ya, Lut ya sampai sekarang ya Masih kalau masih. aplikasi. Masih aplikasi. Itu menghasilkan maksudnya itu komersil dan dijual atau apa buat bantu hanya buat bantu aja? Oh yang Kalau aplikasi. sejauh ini, ya kalau aplikasinya sejauh ini masih non profit karena memang dari Wisely-nya sendiri selaku pelaksana kegiatannya itu membatasi bahwa ini memang fokusnya untuk non profit dulu. Setelah pelatihan selesai mau di transisi jadi profit mungkin terserah kita tim masing-masing. Cuma ini belum ada rencana lebih lanjut dari tim kami mau gimana, kita masih koordinasi karena mungkin ada terbuka peluang untuk kita buat profit atau nanti akan seperti apa masih kita godok gitu. Luar biasa. Nggak pusing ya kamu Lut? Nggak pusing maksudnya ada bisnis kopi, bisnis aku aja sama Mas Angger nih pusing loh. Cuma ngurusin podcast sama sunat. Kalau saya sih mungkin lebih ke apa, memang kita kan nggak bisa multitasking banyak-banyak dalam satu waktu. Jadi dalam satu tempo waktu, misalnya dalam sebulan itu mungkin saya lebih fokus ke beberapa hal yang jadi prioritas utama, yang lain mungkin agak dikesampingkan dulu. Jadi Oh, fokus itu memang bergantian supaya simultan gitu. Jadi misalnya ada yang mungkin lagi project atau kegiatan yang lagi agak start, mungkin saya agak kesampingkan dulu, mungkin ganti project lain yang mungkin masih bisa kita intervensi lebih lanjut gitu. Jadi ya kalau saya pribadi sih kayak gitu kebiasaan saya. Ya sebenarnya dari sekian banyak kesibukan tuh nggak benar-benar semuanya jalan gitu nggak. Jadi kadang mungkin ada yang mungkin lagi vakum, ada yang mungkin lagi agak slow, bisa ditinggal, bisa fokus ke yang lain gitu. Terus juga salah satu tips lain juga membangun sistem atau tim yang solid dan apa ya ibaratnya bisa jalan lah banyak inisiatifnya gitu. Dan saya bersyukur di apa banyak apa ya banyak item-item kegiatan tuh timnya juga ada semuanya sportif semuanya juga jadi memungkinkan kita bisa menebar kebaikan di banyak kegiatan gitu insya Allah. kuncinya di tim berarti ya. Ini PR Mas Iya. buat kita juga Mas Angger. Kalian aja dok ditanyain dok, apa namanya, Dot ini gimana ada tips buat membangun tim yang solid dok? Kalau pengalaman saya pribadi itu tim yang saya itu biasanya berawal dari menyamakan visi dulu purpose. Jadi visi cita-citanya sama nggak sih? Kita punya mimpi yang sama nggak sih gitu. Jadi kalau kita sudah punya mimpi yang sama, biasanya akan jauh lebih mudah gitu. Dan yang kedua, kita sangkutkan dengan aspek emosional orang-orang dalam tim kita. Misalnya, kamu gabung ke sini pengen apa sih gitu. Bukan jawaban kita tuh pengen bukan jawaban-jawaban yang sekedar template kayak oh pengen mengembangkan diri, oh pengen ini. Tapi alasannya yang mungkin lebih dalam, lebih emosional misalnya saya pengen ini karena saya punya pengalaman terkait ini kayak gitu. Jadi dengan adanya ikatan emosional seperti itu dan kesamaan visi berdasarkan pengalaman saya bisa jadi alasan yang lebih kuat kita tuh lebih solid dalam bergerak bersama gitu. Oh, luar biasa. Oh iya dok, kalau untuk pandangan tentang ini ya, kalau di episodenya Dr. Agung kemarin kita sempat bahas networking ya. Network. Pandangan Dr. Lutfi terkait networking itu seperti apa sih? Networking itu sangat perlu ya, sangat perlu. Dan sebelum networking dilakukan tuh kita memang kalau menurut saya pengalaman saya pribadi itu kita perlu punya value tertentu yang ibaratnya bisa kita tukarkan dengan orang-orang yang akan kita lakukan networking itu tadi. Jadi dalam networking itu ya kita nggak sekedar mengenal aja, tapi kita bisa exchanging values. Jadi bertukar nilai. Saya punya ini, kamu punya ini, kita saling bertukar. Syukur-syukur kalau kita itu punya apa ya nilai-nilai atau kita tuh networknya tuh karena saling membutuhkan jadi saling melengkapi kita punya relasi yang setara itu bisa kolaborasinya bisa lebih langgeng lebih awet dan insya Allah berkah juga jadi dengan pertukaran nilai seperti itu memungkinkan saya bisa mungkin kenal mungkin berkolaborasi dengan sosok-sosok yang mungkin apa ya kayak terdengar wih kok bisa sama itu sih bisa sama beliau itu kuncinya di situ. Terus juga networking kita memang pintar-pintarnya kita memilih circle yang relevan dengan networking kita. Misalnya
di bidang sunat ya mungkin circle mungkin kita berjejaringnya dengan siapa itu ya perlu kita petakan juga. Kita harus menjaga hubungan baik dengan siapa aja, kita perlu mengenal siapa kayak gitu, terus kita bisa belajar dari siapa. Karena kalau menurut saya dari siapapun kita bisa belajar, dan dari siapapun kita bisa berkembang, kita bisa saling belajar di sana. Banyak yang harus diadopsi nih Mas di on steril. Iya. Ada lagi nggak Mas? Mungkin itu dulu dari Itu Dr. aja. Helen yang mungkin bahan. Mungkin terakhir aja Lut ini. Kayak Lutfi kasihan juga udah lama ya. Mau istirahat ya. Mau istirahat. Buat adik-adik kalau aku kan jaga di rumah sakit ada koas tuh. Kok lihat semakin sini koasnya tuh semakin tidak aware dengan ininya. Maksudnya buat kamu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman, setidaknya ada buat koas lah. Gimana biar kita bisa, maksudnya ada tujuan hidup yang jelas, biar bisa kayak kamu lah minimal gitu. Suksesnya. Apa ya? Agak Jadi bingung juga. atau mungkin inilah nggak cuma koas ya, maksudnya teman-teman nakes apa dokter yang baru fresh graduate atau pesan-pesan buat mereka. Iya, jadi mungkin kita tuh perlu punya cita-cita ya, perlu punya tujuan. Jadi kalau kita udah punya tujuan, maka kita tahu kita mau ke sana tuh mau lewat mana. Kita menentukan tujuan, terus kita buat petanya. Di dalam peta itu kira-kira ada kesempatan, halangan, dan apa aja yang akan ada di sana yang akan kita hadapi. Dari situ kita baru ada bayangan kita harus gini, kita buat skenario dari A sampai Z kayak gitu. Kalau saya sendiri selama kos, ya sebenarnya bukan tipikal yang langsung kayak, pengen sunat, pengen apa, enggak. Saya juga mengalami beberapa kali perubahan cita-cita gitu, karena saya sendiri orangnya sebenarnya fleksibel ya, termasuk dalam cita-cita. Tapi yang jelas memang selama perjalanan itu memang kita perlu untuk selalu mengembangkan diri dalam skill, ilmu, dan terutama juga attitude. Attitude itu jadi sesuatu yang penting, karena tanpa attitude itu yang lain jadi aspek lain itu jadi nggak dianggap gitu loh. Misalnya sebagai seorang koas, saya dulu juga pernah koas hampir 2 tahun. Ibaratnya walaupun koas kita tuh masih bodoh, kita udah lupa ilmu zaman S1, belum sempat refresh ilmu untuk ujian dokter. Tapi kalau kita punya attitude yang baik, kita tuh ibaratnya mau bodoh pun kita masih termaafkan kalau kita punya attitude yang baik gitu. Jadi attitude yang baik itu menyelamatkan kita dalam situasi apapun, dan itu akan menjadi bekal yang sangat bagus ketika kita berhadapan dengan pasien nantinya, bekerja di dunia nyata. Itu dengan punya attitude yang bagus, insya Allah akan banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan, dan Allah atau Tuhan kita masing-masing melihat kita itu sudah pantas untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan besar, karena kita sudah akhirnya punya karakter yang cocok untuk mendapatkan hal-hal besar tersebut gitu. Luar biasa. Oke deh. Baik, buat teman-teman yang dengar podcast kali ini, jadi cukup sekian episode kali ini. Semoga bermanfaat. Luar biasa jalan hidup ceritanya, pengalamannya Dr. Lutfi. Terima kasih buat yang udah nonton YouTube dan mendengarkan di Spotify. Kalau mau kepoin Instagramnya Dr. Lutfi ada di Lutfi apa? Lutfi.aulia_. Lutfi.aulia. Nanti dikasih ya Mas ya. Oh iya. Terima kasih semua yang udah mendengar. Dadah.